Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, satu hal yang saudara harus tahu bahwa memahami kebenaran itu tidak bisa dalam waktu singkat. Tidak bisa dipadatkan. Karena kebenaran yang kita pahami itu bertahap. Ini paralel dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lain seperti matematik, mempelajari bahasa, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan lain, paralel, saudara. Maka proses itu adalah prinsip penting di dalam kehidupan. Yesus sendiri di dalam Alkitab mengalami proses makin bertambah hikmatnya, makin bertambah besarnya, makin dikasih Allah dan manusia. Jadi tidak bisa dalam sekejap seseorang itu menjadi dewasa. Tidak dalam sekejap seseorang itu mengenal kebenaran. Sehingga perlu sebuah proses. Proses. Di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di sini dibutuhkan yang pertama waktu. Waktu. Tentu waktu tidak bisa kita ciptakan, itu anugerah, itu pemberian Tuhan. Sebab kita tidak bisa menambah sehasta pun umur hidup kita. Jadi Tuhan yang memberikan waktu. Nah, dari pihak kita itu ketekunan. Kun untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketekunannya. Di balik ketekunan tersebut, saudara, kita juga harus memiliki kesediaan untuk melepaskan semua hal yang membuat kita tidak fokus kepada kebenaran. Terutama kesenangan-kesenangan hidup. Kesenangan-kesenangan yang membuat kita tidak atau kurang menyukai kebenaran. Saya kira semua kita manusia yang kalau jujur bisa mengakui bahwa banyak kesenangan-kesenangan kita yang membuat kita jadi kurang, bahkan tidak menyenangi Tuhan dan kerajaannya. Kalau dikatakan kurang atau tidak menyukai Tuhan mungkin terlalu berlebihan, tetapi pada dasarnya begitu. Kurang dan tidak menyukai kebenaran. Kurang dan tidak menyukai, kurang atau tidak menyukai kerajaan surga. Banyak orang Kristen tidak berpikir tentang kerajaan surga. Tidak pernah berpikir tentang langit baru, bumi baru. Tidak pernah berpikir mengenai rumah Bapak. Mendengar rumah Bapak juga sudah merinding, sudah bergidik, bulu kuduknya takut. Padahal mestinya justru itu yang menyenangkan karena itu rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Nah, demikian pula dengan kerajaan surga. Banyak orang tidak tertarik dengan kerajaan surga. Mendengar kalimat atau kata langit baru, bumi baru, resisten. Padahal mestinya tidak, saudaraku. Nah, jika kita tidak tertarik hal itu, sama juga kita tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Kalau Anda tidak merindukan langit baru, bumi baru, kalau Anda merasa mengasihi Tuhan, Anda ditipu oleh diri Anda sendiri. Sama dengan kalau orang tidak sungguh-sungguh merindukan kebenaran, berarti memang dia tidak menghormati Tuhan. Dan tentu orang-orang seperti ini tidak mungkin setia kepada Tuhan. Nah, waktu yang Tuhan berikan itu kesempatan untuk menghimpun, menumpuk, mengumpulkan kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, waktu yang Tuhan berikan harus kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu dan mestinya,
Setiap hari kita memiliki jadwal kapan kita mendengarkan khotbah. Kalau saudara mempercayai apa yang saya sampaikan, saudara melalui Truth ID atau Truth TV, saudara mengikuti kebenaran yang disampaikan melalui Truth TV atau Truth ID ini, saudara. Tidak boleh berpikir atau tidak boleh Anda membiasakan diri hanya pada waktu lagi seneng denger, tidak seneng denger, yang tidak usah dengar. Tidak boleh begitu. Ya, kita harus mendisiplin diri kita dengan menyediakan waktu secara khusus untuk mendengar khotbah, untuk belajar firman Tuhan. Harus kita alokasikan waktu itu. Jadi bukan pada saat kita mood, ya, mau mendengar khotbah, kita dengar. Pada waktu tidak mood, ya, kita tidak usah mendengar. Olahraga saja kita juga tidak boleh menggunakan mood atau berdasarkan mood. Kalau ada mood kita baru olahraga, tidak ada mood kita nggak olahraga. Wah, ini pasti membuat kita tidak memiliki tubuh yang sehat secara baik. Olahraga juga kita alokasikan waktunya, bangun tidur atau siang hari atau malam hari. Ada jam-jam tertentu juga berenang, kan begitu, saudara. Dan itu dijadwalkan. Apalagi kebenaran firman Tuhan yang menyangkut nasib kekal kita. Harus kita alokasikan. Jangan berpikir nanti kalau sudah longgar waktunya, saudara mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak bisa begitu. Nggak bisa. Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga. Kumpulkan. Itu kan sebuah langkah bertahap, proses, akumulasi, begitu, saudara. Harta di surga itu ya bisa diartikan sebagai proses pendewasaan. Harta di surga juga bisa berarti proses untuk memahami kebenaran. Sebab di ayat 21, setelah Yesus berkata kumpulkan harta di surga, di Matius 6 ayat 19 dan 20, di ayat 21 Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Lalu Tuhan berkata di ayat berikutnya, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Ya. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Nah, mata di situ sebenarnya bicara mengenai pengertian. Ya. Pengertian. Mata adalah pelita tubuh. Ayat Matius 6 ayat 22 dan Matius 6 ayat 23. Pengertian kita tidak bisa dibangun dalam satu hari. Tidak cukup dalam waktu 1 tahun. Sepanjang umur hidup kita ini adalah proses belajar untuk menyerap kebenaran sebanyak-banyaknya. Lagi pula firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagaimana kita membutuhkan makanan fisik untuk jasmani kita, ya, makanan secara harfiah, ya, yang kita makan melalui mulut, demikian pula kita membutuhkan firman yang menghidupi, ya, kehidupan rohani kita, membentuk karakter kita, membentuk watak kita. Dan firman itu memang menguduskan. Kebenaran itu menguduskan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman ini, saudaraku sekalian, adalah kebenaran. Dan firman inilah yang akan menguduskan hidup kita. Nah, pengudusan ini bukan pengudusan oleh darah Yesus. Dosa-dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Akibat perbuatan dosa kita selesai oleh darah Yesus. Tetapi karakter dosa, kodrat dosa kita ini dibersihkan, diluruskan, diubahkan oleh kebenaran firman. Dan itu proses panjang sepanjang umur hidup kita. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021
638 609 53. Tuhan Yesus memberkati. Sole Gracia.